Halo, kembali lagi dengan Julian Tekno, dan di samping saya ini adalah Microsoft Surface Go ya. Jadi ini adalah Microsoft Surface Go generasi paling pertama yang rilis pada tahun 2019, dimana sekarang itu sudah ada penerusnya yaitu Surface Go 2 dan Surface Go 3. Dan pada video kali ini saya mau sedikit berbagi nih soal pengalaman saya menggunakan tablet berbasis Windows 11 ya, dimana mungkin zaman sekarang belum terlalu banyak ya. Kalaupun ada itu biasanya di high-end ya, seperti di Asus ROG series, ada yang versi tablet juga, dan juga Surface Pro. Tapi ya Surface Pro dan ROG series tadi itu bisa dibilang cukup mahal dan rata-rata harganya sudah di atas 12 jutaan. Dan kalau kita mau ngincar yang paling budget, mungkin ini adalah salah satu yang paling terjangkau. Meskipun sebenarnya ini nggak terlalu terjangkau juga, dan saya akan jelaskan segera. Oke, tadi seperti yang sudah saya bilang, ini adalah Surface Go generasi paling pertama yang pakai Intel Pentium Gold 4415Y. Kalau untuk penerus-penerusnya juga masih ada pakai Pentium Gold, ada yang 4425Y dan ada yang 6500Y. Tapi mulai dari Surface Go 2 dan Surface Go 3 itu ada yang pakai varian dengan Intel Core M3 dan Core i3. Dan meskipun ini Pentium Gold, jangan salah ya, ini bisa dibilang adalah Pentium Gold yang paling pelan yang pernah ada, yang setidaknya pernah saya coba ya. Karena ini adalah seri Y yang TDP-nya itu rendah banget. Dan dibandingkan dengan Celeron zaman sekarang di laptop 5-6 jutaan itu, ini Pentium Gold masih kalah. Setidaknya begitulah kalau kita lihat dari performa benchmark ya. Cuman yang kalau benchmarknya rendah itu mungkin kita sudah berekspektasi ini kayaknya bakal pelan banget ya laptopnya. Dan nggak cuma prosesornya yang pelan. Baik pada Surface Go 2, dan Surface Go 3, dari segi penyimpanan itu untuk base modelnya yang 64GB masih pakai eMMC, dimana eMMC itu sedikit lebih kencang dibandingkan hard disk, tapi kalau dibandingkan dengan SSD yang full version ya, yang M2 ataupun yang berbentuk SATA, itu jauh banget kecepatannya. Tapi di sisi lain, kalau kita mau mengincar Surface Go yang kencang, yang pakai M3 atau pakai i3, masalahnya itu harganya jauh sekali bedanya ya, bisa di 8-10 jutaan lebih. Itu pun juga belum termasuk stylus dan type cover. Jadi dengan overall spek rendah itu mungkin kita akan punya pengalaman yang sangat buruk dengan Surface Go ya. Tapi setelah saya punya ini selama kurang lebih 2 mingguan, bisa dibilang ini lumayan loh. Ternyata nggak buruk-buruk banget selama use case itu tepat. Nah, jadi saya akan jelaskan. Saya akan jelaskan dulu dari sisi fisik luarnya ya, dimana dia tuh punya bobot sekitar 0,5 kg. Jadi masih jauh lebih rendah ketimbang Surface Pro, dan punya display itu sebesar 10 inci kalau untuk yang Surface Go. Yang Surface Go 2 itu sama Surface Go 3 dia punya display yang lebih besar sedikit, 10,5 inci, karena bezelnya lebih ditipiskan sedikit. Dan mungkin salah satu fitur fisik yang membuat tablet ini terasa premium ya, meskipun spek internal rendah, itu adalah konstruksinya dari magnesium alloy ya, dimana ini kerasanya tuh benar-benar premium lah, nggak murahan sama sekali. Ini bukan plastik, tapi tidak seberat tablet-tablet yang materialnya itu ada banyak gelasnya, kaca atau baja ya. Di sisi atas dia punya tombol power dan tombol volume, dan portnya juga terbatas banget. Di sini saya pakai USB-C, dan satu lagi di sini adalah Surface Connect, dimana Surface Connect itu bisa dipakai untuk charger. Tapi kalau Anda mau juga Anda bisa nge-charge tablet ini dengan port USB-C. Dan salah satu fitur fisik Surface Go ini yang membedakan dia dengan sebagian besar tablet lainnya adalah dia punya kickstand yang built-in ya. Jadi kita bisa buka seperti ini dan letakkan di meja. Dan bedanya kickstand seperti ini dibandingkan tablet-tablet lainnya, kebanyakan itu kalau tablet lain dia kickstandnya itu tertempel di case ya. Kalau kita mau mendirikan tablet seperti ini, artinya Anda harus bawa case. Dan artinya juga nih, case itu sendiri bikin menambah tablet secara overall itu menjadi lebih berat sedikit. Di balik kickstand ini ada port tersembunyi ya, bisa dibilang ini untuk slot micro SD card ya. Jadi kita bisa expand storage-nya ini dengan micro SD card. Di sisi sebelah atas ini selain ada kamera, dia juga ada mikrofon dan juga ada facial recognition berupa infrared ya. Jadi mirip dengan yang ada pada iPhone ya, dimana kita tinggal arahkan tablet kita ke muka dan tablet ini akan ter-unlock dengan sendirinya meskipun kondisi ruangan kita tuh sedang gelap. Jadi overall ya, untuk secara fisik dan secara feel premiumnya itu terasa Surface Go itu tidak murahan sama sekali. Jadi ya kalau Anda menginginkan tablet yang nggak rasa plastik-plastikan, murah-murahan, ya ini dapat banget lah. Di sisi depan sini juga ada dual speaker ya, dimana sudah stereo, dan menurut saya ini sudah bagus ya ketimbang iPad yang paling murah, dimana itu masih satu sisi aja speakernya. Dan ini membuat pengalaman nonton video itu jauh lebih, mana untuk color gamutnya bisa dibilang cukup lumayan lah. Oke, ini adalah hasil tangkapan video dan audio dari Surface Go, dan ini adalah hasil tangkapan audio dan video dari MacBook Air sebagai benchmark. Tapi perlu diingat nih, meskipun kualitas videonya oke, sayangnya prosesornya itu terlalu lemah, sehingga kalau Anda tuh berniat menggunakan Surface Go itu untuk Zoom call, nah itu sayangnya Anda nggak bisa dapat virtual background kalau Anda nggak punya green screen. Saya tuh sebelumnya sudah pernah pakai Surface Pro yang ketiga dan keempat, dan bisa dibilang Surface Pro itu meskipun dia bisa jadi tablet seperti ini juga, bobotnya menurut saya agak terlalu berat ya, dimana dia hampir 1 kg, dan menurut saya tablet 1 kg itu, hampir 1 kg itu agak terlalu repot untuk dibawa-bawa. Nah,
Beda dengan Surface Go ini, karena dia tuh sangat ringan, cuma 500 gram, dan kalau tambah type cover itu ya paling sekitar 700-800 gram. Ini jadi kerasa makin optimal pengalaman memakai tabletnya ya, dimana saya itu untuk ngangkat-ngangkat seperti ini, lalu mungkin nulis, ini juga sangat-sangat nyaman ya, nggak terlalu merepotkan karena aduh capek gitu, angkat tablet itu berat. Dan menurut saya ini banyak orang yang salah kaprah, mereka itu pengen punya laptop yang comfortable yang bisa jadi tablet, entah dicopot layar atau dilipat keyboard ke belakang. Dan saya yakin tuh mayoritas orang itu tidak akan menggunakan mode seperti itu karena ya bisa dibilang terlalu berat lah. Nah, sementara ini beda, ini cuma 500 gram, jadi pengalaman tabletnya juga optimal. Saya juga mau ngetik seperti ini, misalnya saya menulis Paint itu, nah itu kan mudah sekali karena jempol saya tuh dari ujung ke ujung masih nyampe ya, untuk ngetik seperti ini. Atau kalau saya mau putar ke orientasi seperti ini juga masih bisa. Ini malah jauh lebih nyaman lagi. Beda dengan tablet-tablet besar atau pada Surface Pro ya. Surface Pro masih lumayan lah, tapi kalau tablet yang ukurannya 13-14 inci itu, Anda tuh nggak mungkin ngetik seperti itu. Anda pasti harus ngetiknya seperti ini ya, pakai 10 jari gitu, atau ngetik satu persatu. Dan itu bikin itu bisa lah kalau mau. Ya memang situasi app pada Windows 11 itu nggak seberapa ya, dan bisa dibilang mungkin sangat minim. Ada sih beberapa app yang tersedia di Windows Store seperti Instagram atau TikTok. Saya nggak terlalu konsumsi dua sosial media tersebut dari Microsoft Store ya. Tapi ya kalau mau dibandingkan dengan Android, ini masih jauh sekali bedanya. Tapi di sisi lain, kalau Anda itu mencoba pakai Microsoft Office, misalnya PowerPoint, Excel, Word, itu nggak ada masalah sama sekali di Surface Go, karena ya ini Windows gitu. Windows kan ya paling jago lah kalau soal Office, dan fiturnya pun full. Jadi Anda kalau biasa pakai laptop Windows dan pindah ke Surface Go, dan misalnya Anda mau produktif, misalnya dengan ini dicolokin ke layar seperti ini, lalu Anda coba ngetik-ngetik, bikin laporan, bikin dokumen, ya bisa aja. Hanya saja, untuk base model ini, sayangnya RAM itu cuma 4 GB. Jadi, kalau Anda tuh buka terlalu banyak aplikasi sekaligus, mungkin akan segera mengalami slowdown ya, karena sudah terlalu banyak pekerjaan yang dikerjakan oleh Microsoft Surface Go ini. Battery life di Surface Go ini saya jujur aja belum pernah coba secara intens ya, tapi klaim Microsoft juga nggak tinggi-tinggi amat, dan kalau dari pemakaian berat sih sepertinya ini akan cuma tahan sekitar 3-4 jam aja ya. Tapi kalau Anda misalnya brightness-nya diturunkan, lalu cuma nyalain, habis itu nonton, habis itu ditinggalin lagi, habis itu mungkin Anda kerja, balik lagi nonton lagi, ya itu mungkin masih bisa tahan sekitar 3-4 harian lah. Dan masa aktifnya itu bisa sekitar 5-6 jaman, tergantung dengan pemakaian Anda. Jadi secara umum itu ya Surface Go ini cocoknya untuk kerjaan ringan saja ya, dimana kita itu misalnya untuk office, untuk nonton, atau untuk menjalankan aplikasi lain yang nggak terlalu berat. Misalnya Anda itu programmer zaman dulu, misalnya Fortran, Anda masih punya software atau program dari dosen Anda yang cuma bisa jalan di Fortran di Windows itu, ya ini masih bisa, ini karena Windows full version. Tapi kalau mau lebih dari itu ya menurut saya ini sangat-sangat susah lah. Kalau misalnya Anda main game yang berat ya, misalnya saya coba CSGO yang sebenarnya nggak berat-berat banget, tapi kalau saya coba main di sini itu cuma dapat frame rate-nya 6-20 fps, dimana itu sangat-sangat tidak ideal, apalagi banyak crash-nya, apalagi storage-nya juga kecil sekali, cuma 64 GB. Saya sendiri juga sampai harus menginstall CSGO itu pada SD card, dimana itu makin bikin pengalaman main itu makin pelan aja. Video editing juga bisa dibilang nggak optimal ya. Saya coba untuk video editing Full HD, jadi video vertikal Full HD yang langsung dari rekaman iPhone pindahin ke sini, dan ternyata videonya itu susah di playback ya. Saya cuma pakai shortcut, padahal software editing video yang bisa dibilang sangat-sangat ringan, tapi itu pun sudah tersendat, padahal saya preview sudah turunkan ke 360p. Ya kalau untuk video editing mungkin masih ada cara-cara lain supaya bisa lebih optimize ya. Tapi ya kalau saya pakai tablet ini, saya nggak bakal menggunakan ini full untuk video editing karena ya terlalu pelan, dan video ini pun tidak diedit oleh Surface Go karena saya mesti buru-buru juga untuk edit video ini. Oke, jadi Surface Go ini untuk siapa? Nah, kalau saya pribadi, ini Surface Go menurut saya sangat-sangat cocok untuk komputer secondary ya. Jadi begini, saya tuh sering di channel ini bilang kalau saya tidak terlalu merekomendasikan Intel Celeron ya untuk produktivitas ya. Dan ini sebenarnya secara benchmark tadi sudah kita lihat, ini sudah lebih pelan dibandingkan Intel Celeron. Tapi itu konteksnya untuk laptop-laptop yang full size ya, dimana ukurannya lebih besar, lalu juga layarnya besar, lalu juga ya seperti laptop pada umumnya lah, jadi tidak kecil seperti ini. Jadi laptop Celeron yang Anda beli itu konteksnya untuk bekerja produktif sehari-hari ya, jadi multitasking dan sebagainya, dimana pekerjaannya itu bisa dibilang cukup berat untuk sebuah komputer. Dan kalau itu ya menurut saya sebaiknya memang Anda cari komputer yang lebih powerful lagi, misalnya Core i5 yang generasi terbaru atau Ryzen 5, atau bisa lebih tinggi lagi, karena yang namanya laptop itu tidak bisa di-upgrade secara prosesor ya, dan nggak semua laptop bisa di-upgrade RAM-nya. Jadi ya kalau memang untuk produktivitas, untuk benar-benar menghasilkan uang, dan itu hanya satu-satunya komputer Anda ya, menurut saya lebih baik incar yang powerful sekalian.
Nah, beda konteksnya dengan Surface Go ini. Jadi begini, saya sudah punya komputer desktop di sini, dan saya juga sudah ada laptop saya utama, yaitu adalah MacBook Air, dan juga saya masih dikasih oleh kantor sebuah desktop Windows, di mana untuk pekerjaan sehari-hari, saya menggunakan MacBook Air saya dan desktop dari kantor saya itu untuk mengerjakan pekerjaan saya gitu. Sementara untuk Surface Go ini, saya bisa menggunakan ini untuk hiburan di rumah, atau untuk kalau di kantor ini layarnya itu cuma dipakai misalnya buat WhatsApp, atau misalnya saya sedang eksperimen, tapi saya nggak pengen bawa laptop karena terlalu besar, saya bisa pakai ini untuk mencatat data. Ya mungkin sambil saya nunggu penelitian selesai, saya bisa nonton apa atau catat apa, iseng-iseng gitu. Dimana komputer low power dalam konteks seperti itu menurut saya nggak masalah sama sekali. Ya memang untuk hal yang sama, Anda bisa menggunakan iPad ataupun Android ya. Tapi kalau bagi saya pribadi, kalau laptop itu saya jauh lebih familiar dengan ekosistem Windows ya. Dimana saya sudah hafal banget bagaimana menggunakan Office, bagaimana ekspor dokumen, bagaimana menggunakan browser di Windows, lalu copy paste, lalu extract file dan sebagainya, semuanya. Pokoknya saya jauh lebih khatam pakai Windows ketimbang pakai Android ataupun pakai iOS. Khususnya untuk iOS itu dia agak-agak terlalu strict ya, terlalu dibatasi oleh Apple, sehingga saya nggak bisa banyak customisasi dan multitasking di iOS atau lebih tepatnya iPadOS itu menurut saya masih jauh sekali dari ideal. Pengalaman touchscreen di Windows 11 itu menurut saya sudah cukup oke dan sudah jauh lebih baik dibanding Windows 10, di mana saya jauh lebih jarang melakukan kesalahan ya saat ngetik, saat ngeklik dan sebagainya. Dan kalau Anda mau enhance produktivitas Anda bisa colok ini ke layar eksternal seperti ini dan pakai keyboard eksternal, dan Anda masih bisa mengerjakan dokumen Office sambil buka browser selama itu tidak terlalu push ya. Jadi ya browser jangan terlalu banyak itu tabnya, lalu dokumen Office-nya jangan terlalu banyak dibuka sekaligus, jadi satu persatu lah. Karena ya itu pertama storage-nya itu kecil, cuma 64 GB dan RAM-nya juga cuma 4 GB. Oke, demikian aja video dari saya. Silahkan like video ini jika saya rasa bermanfaat, subscribe jika tidak ketinggalan konten dari Tekno lainnya. Saya Jul dan terima kasih telah menonton.